Nah itu, jadi akar masalahnya dulu yang beliau harus ini kan. Kalau beliau tidak bahas dari masalah COVID, maka beliau hanya gimmick. Kalau bahasanya Pak Prabowo, apa itu? Omon-omon. Itu. Nah, karena kenapa? Karena sejak COVID itulah meluncur deras kehancuran ekonomi, sehingga kelas menengah sudah sampai berapa persen itu turun menjadi kelas miskin. Sehingga jurang kemiskinan antara yang kaya dan miskin itu semakin lebar. Jadi itu ya yang harus beliau lakukan. Kalau apa yang dibicarakan selama ini di televisi, yang saya perhatikan di media, itu masih sebatas gimmick dan masih berbicara masalah-masalah di atas permukaan. Tapi kalau beliau sudah masuk kepada bagaimana menghentikan, ya, mencabut seluruh anggaran yang ditujukan untuk terjadinya pandemi lagi, baru saya bilang top Pak Purbaya. Maaf nih ya, jadi sebetulnya kepanjangan. Nggak apa-apa. Sebetulnya banyak banget pertanyaan dari aku, Capek. tapi enggak. Jadi memang banyak banget titipan pertanyaan dari teman-teman. Ini aku boleh baca ini? Boleh. Jangan sampai gambar yang itu nanti pertanyaan nggak masuk loh. Betul juga. Oke. Sekarang gini, ini ada pertanyaan ini ya. Ini Purbaya, Pak Purbaya. Dicintai rakyat. Purbaya itu dicintai dulu. Rakyat, dibenci pejabat, dan isu reshuffle. Nah, bagaimana Anda membaca dinamika dukungan publik terhadap Pak Purbaya dan friksi di elit, terutama setelah beliau masuk kabinet keuangan? Boleh diulangin pelan-pelan tapi suaranya keras. Biar pemirsa mendengarkan dengan baik. Bang Dharma, bagaimana Anda membaca dinamika dukungan publik terhadap Pak Purbaya dan friksi di elit, terutama setelah beliau masuk kabinet keuangan? Apa indikator yang Anda lihat? Kinerja, politik, anggaran, atau cara berkomunikasi ke publik? Bagaimana, Pak? Terus kalau nggak salah belakangan ada katanya isu mau di reshuffle kalau nggak salah ya. Iya. Itu dia. Bagaimana ini? Begini. Pertama-tama saya mau mengajak kepada kita semua untuk tidak cepat-cepat memberikan penilaian. Karena penilaian yang terburu-buru itu akan menghasilkan keputusan yang sumir, kesimpulan yang sumir. Sumir itu tidak matang. Jadi biarkan dulu beliau bekerja. Jangan sampai yang kita dapatkan drama atau gimmick-gimmick ya dari pernyataan-pernyataan itu. Sampai hari ini saya pribadi menganggap itu masih gimmick. Ya, gimmick. Masih gimmick karena beliau masih berbicara dalam tataran di atas permukaan. Ya. Masih berbicara persoalan gunung esnya. Beliau belum berbicara tentang akar masalah ekonomi. Di mana akar masalah ekonomi selama 10 tahun ini yang dianggap semakin menghimpit rakyat, bahkan bangsa kita semakin banyak yang masuk dalam klasifikasi miskin, sekitar 66%. Malah ada yang baru meninggal gara-gara kelaparan itu kan? Ya. Nah, jadi beliau kalau belum membahas atau membongkar akar masalahnya, maka saya mengatakan beliau masih gimmick. Akar masalahnya di mana? Kalau beliau bongkar akarnya, itu dimulai dari COVID. Ya, COVID kemarin. Itulah percepatan pemiskinan bangsa Indonesia. Tidak boleh kemana-mana. Ya, disuruh dengar televisi. Ya, dulu katanya mau diinsentif, makanya nggak dipakai istilah lockdown, pakainya PPKM. Supaya apa? Supaya pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk sampai pelihara anjing pun dibayarin. Itu pinter tuh cari istilah. Jadi ini pinteran aja. Mereka yang berkuasa, mereka bikin istilah. Nah itu, jadi akar masalahnya dulu yang beliau harus ini kan. Kalau beliau tidak bahas dari masalah COVID, maka beliau hanya gimmick. Kalau bahasanya Pak Prabowo, apa itu? Omon-omon. Itu. Nah, karena kenapa? Karena sejak COVID itulah meluncur deras kehancuran ekonomi, sehingga kelas menengah sudah sampai berapa persen itu turun menjadi kelas miskin. Itu.
Sehingga jurang kemiskinan antara yang kaya dan miskin itu semakin Jauh. lebar. Jadi itu ya yang harus beliau lakukan. Ya. Kalau apa yang dibicarakan selama ini di televisi, yang saya perhatikan di media, itu masih sebatas gimmick dan masih berbicara masalah-masalah di atas permukaan. Tetapi kalau beliau sudah masuk kepada bagaimana menghentikan, ya, mencabut seluruh anggaran yang ditujukan untuk terjadinya pandemi lagi, baru saya bilang top Pak Purbaya. Bisa disampaikan langsung ke Pak Purbaya barangkali, Bang. Andai kata kemudian melihat gitu. Assalamualaikum Pak Purbaya. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun sebagai anak bangsa yang cinta terhadap kondisi bangsa ini. Saya mendukung Bapak untuk memperjuangkan bangkitnya ekonomi Indonesia. Namun, jangan hanya menjadi gimmick atau berbicara di kulit-kulitnya daripada persoalan ekonomi bangsa. Tetapi masuklah kepada penyelesaian akar masalahnya. Karena seorang pemimpin yang cinta akan rakyatnya, dia akan pasti mencari akar masalahnya. Dan saya bantu memberikan masukan. Akar masalahnya adalah persoalan COVID kemarin. Bapak cek, tolong dicek. Bukan nyuruh nih Pak, ya, karena ini juga kan uang rakyat. Ya, uang rakyat katanya, padahal itu uang hutang. Ya, uang-uang yang sudah dilakukan refocusing ketika zaman COVID, itu dipergunakan kemana saja. Sehingga yang tadinya di refocusing dari kementerian dan lembaga, hampir 50% lebih, katanya dipergunakan untuk menangani persoalan COVID, pandemi COVID-19. Demi apa? Demi salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya untuk menyelamatkan rakyat. Padahal saya tahu udang di balik batunya apa? Hancurkan ekonomi, maka rakyat pun akan hancur. Sekaligus memperkaya bisnis farmasi dan sebagainya. Banyak yang menikmati, Pak. Ya, banyak yang menikmati itu. Ya. Nah, itu akar masalahnya di situ. Bongkar itu, ya, kejar mereka kemana saja uangnya, dan lihat mereka sekarang yang manggung-manggung itu, mereka menikmati kok. Ya, yang daripada periode sebelumnya, sekarang masih duduk di atas, itu mereka juga menikmati. Ya, menikmati. Makanya santai-santai aja. Program dijalankan terus. Lalu, setelah itu, cabut atau buat keputusan untuk menghentikan semua anggaran yang mendukung proses terjadinya pandemi berikutnya. Contohnya, anggaran untuk meracunin udara. Ya. Terus apa lagi? Biaya sosialisasi atau propaganda atau ya sosialisasi lah. Lewat media-media yang bertebaran di media sosial. Muncul menteri-menteri yang seolah-olah peduli sama rakyatnya. Ya, padahal dia hanya melakukan skrip atau skenario yang sudah diberikan oleh si pemberi uang. Lihat aja pemberi uangnya datang di Jakarta kan tanggal 6 Januari 2025. Ya. Ya, dia sesuai dengan namanya akan menagih kembali hutang kepada kita. Makanya nama dia adalah gerbang hutang. Gitu. Jadi selesaikan itu Pak. Kalau Bapak tidak selesaikan itu, maka saya anggap Bapak gimmick. Karena ini yang penting Pak. Ini berbicara mengenai humanity. Ini berbicara tentang kejahatan kemanusiaan. Jangan sampai pemerintah berbisnis dengan nyawa rakyatnya sendiri. Saya bertanggungjawabkan omongan saya. Saya ingin mengajak Bapak berdiskusi. Supaya apa? Supaya bangsa ini pulih kembali. Stop menakut-nakuti rakyat. Stop memanipulasi rakyat. Biarkan rakyat hidup normal. Dan kami sudah paham agenda-agenda yang akan terjadi. Dan kami akan selalu bersuara sampai Tuhan memanggil kami. Dan saya menyarankan kepada Bapak untuk membentuk tim yang dapat membantu Bapak
untuk mencari akar masalahnya dan menemukan kemana larinya uang-uang tersebut, di lembaga-lembaga mana. Dan saya tidak perlu pakai orang-orang di luar Bapak. Saran saya, gunakan atau libatkan anak Bapak sebagai ketua timnya. Kenapa? Karena saya khawatir Bapak tersandra dengan masa lalu Bapak. Bapak punya keterbatasan di dalam menyampaikan atau keberanian, ya, karena Bapak masih ewu pekewu. Kalau anak Bapak bisa ajarin ketika makan malam, nah lakukan ini, bikin itu, ya, dimana saya masih melihat bahwa ini adalah semangat anak muda, mewakili Gen Z, ya, sehingga apalagi celetukan pertamanya cukup baik sekali, ya, bahwa ayah saya bukan agen CIA kalau nggak salah, ya, tapi buat saya itu bagus sekali. Mudah-mudahan diteruskan dan saya berharap semangat anak ini belum terbeli, ya, belum terbeli oleh asing atau oleh siapapun juga, sehingga kita berharap ekonomi Indonesia akan pulih. Ya, kalau Pak Purbaya mengatakan pernah di zaman SBY, ya, kita bisa membayar IMF, tapi jangan lupa itu karena jasa dari pahlawan kita, Ibu Siti Fadilah Sufari, yang menghambat terjadinya pandemi di Indonesia ketika itu. Jangan lupa, ini jasa beliau. Nah, setelah pergantian periode kepemimpinan negara lagi, masuk kepada agenda tersebut. Jadi, jangan kita berpikir bahwa pemimpin negara tidak tahu, karena agendanya sudah ada, ya, ada blueprintnya, tinggal dilaksanakan aja. Dan pembagian anggarannya juga jelas. Yang ini sekian, yang ini sekian, laksanakan bulan ini. Sudah ada namanya timetable. Makanya kita diajarin timetable kan, ya, timeline dan sebagainya. Itu, ya. Jadi yang penting kita perhatikan, selesaikan adalah masalah, ya, jangan sampai muncul lagi permainan isu kesehatan. Ibu senyum-senyum, jangan-jangan ngeri-ngeri sedap ya? Enggak ya? Isu kesehatan. Gimana mau bangun kesadarannya kalau ngeper? Isu kesehatan. Kemudian isu ekonomi. Dan terakhir, trust issue kepada pemerintah. Ini harus diselesaikan. Ya. Isu kesehatan, jangan ada lagi. Cabut semua anggaran-anggaran yang mendukung terjadinya pandemi berikutnya. Dan kita udah lihat nih, udah mulai nih. Mulai ada menteri yang mulai pakai baju putih, pakai stetoskop di sini, ngomong, ya jangan ini nih, siap-siap pakai masker. Udahlah Pak, saya ngerti kemana Bapak punya arah. Ujungnya saya tahu, digitalisasi. Terus kemudian ekonomi. Ekonomi harus segera diselesaikan. Ya, akar masalahnya harus kayak kanker. Ya. Kanker itu mati kalau akarnya dipotong, selesai. Sama seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir, trust issue sama government. Ya. Ini harus segera diselesaikan. Reformasi Polri, ya, jangan hanya gimmick, ya, yang terjadi. Terus kemudian korupsi betul harus diberantas betul, jangan hanya pura-pura dan sebagainya. Jadi memang banyak PR, ya, supaya trust tadi kembali, karena kalau udah tidak trust, ya mau bagaimana? Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa saya sharing kepada Bapak, dan saya siap kalau Bapak panggil untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin saya bukan orang pintar Pak, tapi setidaknya saya sungguh-sungguh menitipkan harapan ini kepada Bapak. Karena saat ini Bapak yang sedang diviralkan oleh media. Semoga tidak ada agenda udang di balik batu untuk tahap-tahap berikutnya. Itu saja dari saya Pak, terima kasih. Salam hormat saya, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Ada lagi Mbak? Masih banyak loh Pak. Lanjutkan. Masih banyak, oke. Lanjutkan. Sekarang lanjut lagi di permasalahan soal... Tapi itu tuh Kak Ditya, mungkin barangkali yang masih berkait dengan Pak Purbaya itu kan isu dilengsarkan tuh salah satunya karena melawan tidak mau
bayar hutang yang WUS itu tadi ya. Kita pengen dengar kira-kira, Isu-isu muncul dari siapa? waduh, Saya juga dengar dikasih tahu kan. Iya, Apa benar ya? gimana tanggapan Bang Dharma tentang isu WUS itu, kereta cepat gitu. itu kira-kira? Kalau WUS itu begini, hanya salah satu persoalan dari persoalan rumah besarnya itu pandemi COVID-19. Dia hadir proyek ini pada masa COVID. Iya juga. Ya. Tentu think of it, yes. Yes. Ya. Di mana kita nggak boleh kemana-mana. Cindar datang sebebas-bebasnya dan sudah nggak tahu berapa banyak. Pernah nggak pemerintah mengumumkan berapa jumlah mereka realnya di Indonesia? Cina daratan itu. Yes, Tionghoa daratan. Iya. Kenapa? Saya menerima keluhan dan dari Cindo, Iya, Tionghoa yang sudah Di lahir di ya. Indonesia, bahwa mereka juga terganggu. Oh. Gitu. Terganggu karena apa? Karena di sana memang militan sekali kalau kerja. Oke, ya. Kalau di sini sudah mengikuti Indonesia, budaya ya. Melayu lah ya Melayu, kan. ha. Jadi agak ada kegelisahan terhadap itu. Ya. Nah, sedihnya lagi apa? Kok orang luar berbondong berjuta-juta masuk Indonesia? Kerja. Pada saat Indonesia ditakut-takutin tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Pinter kan? Otaknya siapa nih? Siapa tuh? Otaknya yang punya ide bikin bus juga. Itu loh. Dan makanya tertangkap ada 5 orang oleh Kasau waktu itu. Marsikal Agus apa namanya? Ya, tertangkap 5 orang. Apakah dia memang pure pekerja atau intelijen? Ya, karena waktu pembangunan bus ini kan di Kesatrian atau di daerah militer, di daerah AU, Angkatan Udara yang di Halim itu kan? Halim, ya. Nah itu, yang sebenarnya tidak boleh gitu di situ, karena itu kan daerah bebas, steril harusnya. Tapi apa yang terjadi ya sudah, itu. Nah sampai pekerjanya, apakah orang Indonesia terlibat? Nah itu, jadi justru pekerja mereka yang berasal dari sana yang bekerja. Berapa banyak yang masuk Morowali? Sementara warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI, jadi TKW, mengadu nasib untuk sesuap nasi ke negara, mengadu nasib untuk sesuap nasi di negara orang, di mana harga diri bangsa kita. Sementara di negara kita banyak orang bilang di lumbung padi, banyak sekali makanan. Kenapa pergi keluar? Coba kita bertanya, di mana hati pemimpin itu? Apa yang dikerjakan? Ya, apa yang dikerjakan? Mau ngatur-ngatur ini segala macam omon-omon, terus kemudian bangsanya disuruh pergi keluar, bangga lagi disekolahin pergi ke Jepang, ada pekerjaan di Jepang. Justru kalau saya malu, anak saya suruh cari makan di luar rumah orang, di luar rumah. Betul tidak? Iya sih. Iya. Di mana harga diri bapaknya, ibunya? Sama dengan suruh mengemis. Bahasanya kan mengemis di tempat orang. Kalau kamu bisa kasih makan anakmu, kenapa orang lain yang kasih makan? Terus apa peran kamu? Apa fungsinya? Apakah kekurangan lapangan pekerjaan kan? Enggak. Tidak kurang. Yang kurang adalah kurang punya hati. Ganti pemain, ganti pejabat berikutnya. Hatinya makin karena apa? Hatinya kering. Terus bagaimana? Hatinya tidak berlimpah. Ya, karena apa? Menabung untuk hari tua. Menabung untuk hari tua itu jangan dianggap gampang, dianggap hal sepele loh. Mbak sedang menabung untuk hari tua? Enggak pernah. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Yakin? Yakin, karena saya punya Tapi pikiran. selama ini terbawa. Oh bukan. Karena saya menentang itu by the way. Ya, kayak. Bukan karena Sejak saya. kapan Mbak sadar? Sejak saya melihat orang tua saya dan orang tua kebanyakan orang, kayaknya saya malah takut melihat mereka gitu. Karena saya pikir kalau saya mau tua itu, saya pengennya, saya mau aktif terus. Saya mau hidup terus. Saya mau hebat terus. Saya mau berusaha terus. Kalau saya begitu, saya tidak ada pemikiran gimana kalau saya nanti tua akan tidak bekerja. Saya pikir saya akan bekerja sampai mati, karena saya ingin berguna sampai mati. Oke, tapi sadar atau tidak sadar, sedikit banyak kita juga terjebak. Bagaimana? Ya,
kita mulai buka tabungan. Oh, oke. Dari kecil kita disuruh beli Tabanas. Saya dulu datang petugas Tabanas, suruh tanda tangan begini-gini, mulai cemplungin uang 50 perak koin. Wah, dapat situ. Nanti begini, nanti bunganya segini. Wah, diajarin kayak begitu kan saya. Terus di rumah dibeliin celengan. Truk, truk, truk. Nah, di sini mulailah sifat berhitung. Berhitung, hatinya kalau gue keluarin sekian berarti berkurang. Maunya tambah. Menabung hari tua, kamu ingat, kamu tidak selamanya kuat. Kan dibangun tuh, ya, di pola pikir. Jadi itu pun tetap ada, ya. Bagaimanapun, karena kita digiring untuk bisa makan, kalian harus beli pakai alat tukar. Alat tukarnya uang. Uang hanya bisa kau dapatkan kalau kamu bekerja. Kamu bekerja kalau kamu punya persyaratan formal. Kamu bisa punya persyaratan formal kalau kamu mulai duduk dari STK, SMP, SD, SMP, dan seterusnya. Setelah itu kamu bawa itu sebagai sertifikasi. Kalau saya siap menjadi budak. Kan gitu. Mau namanya karyawan, mau namanya buruh, dan sebagainya. Sami mawon. Sekarang kita lihat, banyak yang sudah sekolah. Akhirnya jadi apa? Banyak yang sudah S2, S1, jadi pembawa Gojek. Apakah karena mereka mau? Karena nggak ada pilihan. Terus di mana peran daripada pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan? Jadi ekonomi itu harus semua aspek diperhatikan. Ya, jangan sampai gini. Banyak ini kan pabrik-pabrik tekstil tutup. Apa sengaja supaya banyak PHK? Ya. Apa karena ekonomi? No, sengaja. 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 Kenapa gitu? Karena kebijakan. Produksi mereka kalah saing harga, kan kalah harga. Oh iya juga. Dengan barang impor. Betul. Siapa yang membuka kebijakan impor? Siapa? Ayo. Ya, itu juga. Siapa? Pemerintah juga. Nah, udah, jangan malu-malu. Ini tanggung-tanggung kok. Pemerintah yang membuat itu. Lihat menterinya. Pasti menterinya gendut-gendut. Karena dia taunya cuma omon-omon. Hanya modal bahasa Inggris. Pergi ke luar negeri, di sana seolah-olah sibuk. Padahal di sana atur-atur apa yang kita mau bikin di sana. Apalagi yang saya harus lakukan kira-kira di Indonesia gitu. Iya. Asiknya kalau kita itu tahu itu. Dimengerti. Jadi cuman kayak wayang, tung, ada dalangnya. Ya. Kayak pemain sinetron, kadang-kadang peran antagonis, protagonis, tritagonis. Tritagonis itu ambivalen, kadang-kadang kelihatan ini. Nah ini Pak Purbaya ini mudah-mudahan antagonis ya. Protagonis ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Protagonis dalam hal apa? Untuk rakyat lah. Ya kalau untuk rakyat silahkan. Bagus. Nah, cuman sekarang beliau ditunjuk oleh siapa? Siapa tuh Pak? Sekarang saya tanya ya, secara mekanisme. Seorang menteri ditunjuk oleh rakyatnya atau oleh siapa? Nah ini sama siapa? Ya? Berarti diangkat sama ditunjuk. Lihat aja dia punya skep siapa yang tanda tangan. Siapa tuh Pak? Hah? Kan kita nggak bisa lihat. Ya saya juga nggak tahu. Sekarang saya belum pernah lihat. Kalau saya lihat, saya tahu. Ya presiden lah. Presiden. Kenapa? Kenapa nama presiden sama semua di dunia? Semua pakai ikut-ikutan presiden. Ya karena sistemnya mereka. Presiden. Pressure to the resident. Itu. Wow. Serem juga ya. Ya pastinya. Jadi ya kerjanya pressure to the resident. Nah caranya pressure to the resident, bikin policy. Policy, bikin kebijakan. Pertanyaannya, kebijakan dihasilkan dari hati yang adil, tulus, atau tidak? Kalau tidak, maka hasilnya bukan bijaksana, bijak sini, tapi bijaksana, bejek sini. Lewat kebijakan. Pajak dinaikin, alasannya untuk begini. Itu kan bijaksana, bijak sini. Apalagi nanti ada ini karbon, pajak karbon. Mukanya ini segala macam ya. Orang semua nanti pakai listrik. Iya, biar nggak karbon. Iya, biar dipajekin gitu. Jadi udah tahulah arahnya. Ya, rahasianya ada di itu. Iya tadi. Tahu ya? Bukan. Yang mana nih? Orang-orang empirik itu, ya, mana datanya? Itu harus selalu kita kasih ini. Betul loh. Ya.
Orang-orang yang selalu bilang saya halo Fox ini nih ya. Ini Oke, sedang jelasin. dikerjakan oleh mereka. Jelasin. Ini yang dikasih, Mm-mm. dipromosikan, dipropagandakan. Ini yang akan mereka kerjakan yang hitam nih. Hasilnya ini. Nih pegang. Oke, aku Ya. pegang. Jadi yang sekarang ya, nih ya, Mm-mm. no poverty, No poverty, zero hunger, zero hunger. makanya ada MBG. Oke. Oke, hasilnya orang miskin tidak ada. Welfare dependence. Oke. Ya, terus Genetically modified food. mendapat ini. Oh, itu Oke. yang lagi rame ngomong soal makan serangga itu kah? Iya, bukan cuma serangga, Oke. bukan iya benar. bukan cuma serangga, jagung, semua GMO gitu, genetic GMO, modified. yes. Terus nanti malah kita, makanya ada bicara memproduksi daging. Oh, daging kok diproduksi? Iya. Kok jadi daging jadi industri? Yes. Pertanyaannya, daging dari sapi atau daging dari pabrik? Kalau dari pabrik, di situ ingredientnya apa? Diolah secara kimia. Gitu. Keuntungan pemerintah itu apa? Misal keuntungan mereka itu sebenarnya apa sih kalau Beda kan misalnya? Antara pemerintah Mereka. sama mereka. Saya bilang mereka Ya, makanya. kalau mereka, Keuntungan mereka apa itu untuk genetically modified supaya kita Kan bisa berubah satu gitu? kemampuannya jadi lemah. Oke. Tidak sakti lagi sebagai manusia. Terus Oh, kemudian semuanya gampang nurut. nurut. Karena, nah terus kemudian dia bisa merubah hormon. hormonal. Nanti yang laki bisa suka laki, yang cewek bisa suka cewek. Tapi itu kan sekarang udah sangat common ya. Malah Ya, sudah tapi kan masih ada dipaksakan sisa-sisanya. Kayak saya kan belum. Iya. Oh ya Om, jangan. Nggak, Jangan, artinya Om. ini apa namanya? Kita masih lolos daripada itu semua. Yes, yes, yes. Bang, ini file-nya ada ya? Ada. Enggak gini, aku maksudnya karena ini kan teman-teman kan support semuanya kan yang di TikTok, di YouTube semuanya. Nanti teman-teman, aku bakal bikin komunitas gitu ya, teman-teman gabung aja di grup. Nah, nanti file ini mungkin akan aku share. Silakan, Boleh, silakan, boleh. silakan. Ini ada ini udah nyebar kok, lihat. Nah, oke. Nih ya, New World Order terakhir apa? Enslave. Enslave. Ya ini, enslave nih. Oh, One World Government. Yes. Ini ada prisons, Nah, ini. cities. 70 goals to 17 goals to Ini sudah masuk ya ini. Kalau mass indoctrination ini udah masuk ya. udah masuk. Terus Nah, sama destroy nih, family ini unit tanah, udah lah ya. penguasaan tanah. Oke. Terus ini air nanti yang Clean water and Jakarta sanitation. akan di ini airnya nih. Alasan ada perbaikan. Yang ada Tapi apa? dimasukin apa ini Pak kira-kira? Poison. Poison. Yes. Ini dokumen yang saya punya ya. Oke. Dari sini tapi Poison bahasa salah satu nih, contohnya apa? water rationing. Jadi pembatasan. Gitu. Contoh misalnya. Oh. Mungkin di awal-awal belum terasa. Tapi Mhm. kalau suatu waktu dibuat aturan, satu rumah hanya boleh minum 1 galon. Satu botol. Atau satu orang cuma 300 mili 1 hari. Semua peraturan bisa dibikin kan? Bisa dibikin, gitu. Oke. Nih. Apalagi, nih Smart City nanti. Ya. Ya. Namanya prison tapi ya di sini Prison bilangnya. City. Ini mereka punya apa? Buku pintar. Ya. Buku jawaban. Nah, ini. Bahasa di sini muluk-muluk nih. Biasanya Ya, kalau ini nih, jatuhnya climate, jadi smart city climate ya. action. Green, go green. Oke. Gitu. Ini tapi jadinya eco detectorship and geoengineering. Ini yang Kan kita memang sudah dijalani. sedang. Bukan? Iya. Sudah dijalani. Iya, sudah dijalanin semua. Ini memang sudah ada datanya, memang benar-benar dijalani Ini memang geo- jalan. geoengineering. Iya. Karena Indonesia kan terikat pada Paris Agreement 2015 dan seterusnya nih. Gender equality. Jadi harus menghormati yang itu ya. Oke. Jadi hak asasi itu di belakangnya itu. Padahal hidup ini ada hierarki. Ya. Apa tuh hierarkinya? Hierarki itu gini. Selalu ada kelas. Itu. Ada kelas, ya, kelas. Ya, makanya kayak misalnya di Brahmana apa segala Oh, ya. macam. Selalu ada kelas, mana yang lebih tinggi. Nah, makanya langit juga kan ada ininya. Ada levelingnya, ada levelnya. Ya kan? Makanya demokrasi itu sebenarnya ilusi. Contoh gini. Kita kalau uang kita sedikit, katakan naik pesawat atau naik bus. Ya saya di ekonomi. Nggak bisa saya naik di first class. Itu aja udah level kan. Itu kan main class kan. Jadi nggak ada demokrasi. Itu cuma permainan ilusi supaya apa? Supaya orang itu bisa saling cakar mencakar. Bagaimana kemampuan Mbak yang level 10 suaranya dibandingkan dengan yang level 1.
orang yang levelnya 1. Tetapi dalam pemilihan, pemilu atau pilkada, one man, one vote, one value. Jadi suara, misalnya, mohon maaf nih ya, seorang yang agak kurang beres sama Mbak itu, sama nilainya. Mendingan milih kasih duit ke sini, lebih murah. Ya kan? One man, one vote, di vote dengan value. Value-nya apa? Bansos. BLT. Makanya itu program BLT itu programnya asing juga. Untuk apa? Untuk gini. Di apa? Program swab. Di swab rakyatnya supaya nggak ini. Dan mereka senang. Kenapa? Karena dipikir ini pahlawan. Drama padahal. Itu kan operasi intelijen tapi menggunakan psikologi. Namanya psychology intelligence. Gitu. Jadi pura-puranya ini, senang, terima kasih Bapak. Padahal uangnya mereka, haknya mereka. Yang harus disalurkan. Cuman, kayak ayam, kasihan kan? Gila kan? Masuk dalam trap. Ayam kan, kur. Terus, tung. Tinggal dipotong. Itu.